Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninianto Siprowo dari Prodi Informatika S1. Di sini saya akan mempresentasikan materi jaringan komputer. Oke, lanjut ya. Materi pengkabelan jaringan komputer. Materi yang akan dibahas mencakup pengertian kabel UTP, jenis-jenis kabel UTP dan fungsinya. Nah, alat-alat apa saja yang diperlukan? Di sini ada beberapa alat yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengkabelan jaringan. Antara lain ada kabel UTP, tank krim, dan line tester. Nah, untuk pengertian kabel jaringan ini adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan pengguna yang lainnya dalam satu wilayah lokal seperti warnet, kantor perusahaan, dan lain sebagainya. Kabel UTP merupakan salah satu kabel jaringan yang digunakan sebagai penghubung antar komputer atau sebagai penghubung antar perangkat jaringan lainnya. Kabel UTP merupakan singkatan dari Unseld Twisted Pair. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna yang unik di setiap kabelnya, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda ya. Dari 8 kabel UTP masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu untuk warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Untuk putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Dan warna biru untuk penghantar paket suara. Putih biru sebagai penghantar paket suara. Untuk warna coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC, dan putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Nah, untuk fungsi kabel UTP ini digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik ya, berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya bisa kabel straight through, kabel crossover, dan rollover. Nah, untuk kabel straight through ini memiliki tipe aturan penyusun yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabelnya sebagai berikut ya. Untuk konektor 1, yang pertama ada putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat ya. Dan untuk gambar kedua juga bisa dilihat. Nah, untuk kabel crossover
Kabel ini memiliki aturan penyusun yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antar komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, ataupun hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover ya ada pada gambar untuk konektor 1 bagi konektor 2. Nah, untuk kabel rollover, tipe rollover memiliki aturan penyusun terbalik antara ujung konektor dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Nah, untuk urutan kabel rollover bisa dilihat pada gambar ya, untuk konektor 1 dan konektor 2. Nah, di sini ada kategori kabel UTP, bisa dilihat di gambar. Contohnya Cat 1, kecepatannya sampai 1 Mbps, tipe kabel twisted pair, penggunaan plain old telepon service, dan seterusnya. Nah, di sini ada karakteristik kabel UTP ya. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP, yaitu yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna yang berpasang-pasangan. Tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung. Dan yang keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu sampai 100 meter. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Memiliki independensi sekitar 100 ohm. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.